Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan strategi penentuan harga. Kami beranggotakan yang pertama itu Bella Graninda Lestari dengan NIM 1908102001066, yang kedua Nadia Damayanti Chandra Putri dengan NIM 1908102001083, yang ketiga Ferdian Kristiadi dengan NIM 1908102001085, dan yang keempat, Vika Firdaus dengan NIM 1908102001088. Yang kelima, Anis Lala Febiona dengan NIM 1908102001091. Dan yang terakhir, Wijaya Dharma Putra dengan NIM 1908102001093. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian penetapan harga. Jadi penetapan harga adalah sebuah kebijakan yang dilakukan perusahaan dalam menentukan harga jual suatu produk dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Faktor internal itu seperti tujuan perusahaan, biaya produksi, dan eksternal itu seperti elastisitas permintaan terhadap produk itu sendiri. Next, yang selanjutnya adalah strategi menghasilkan keuntungan lebih besar. Jadi terdapat 4 strategi dalam meningkatkan keuntungan dalam memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari konsumen. Yang pertama yaitu diskriminasi harga. Jadi diskriminasi harga ini adalah strategi yang membuat perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan cara membebankan biaya harga yang berbeda untuk satu produk atau layanan yang bersifatnya sama. Jadi diskriminasi harga ini terdapat 3 jenis. Untuk lebih lanjutnya saya akan jelaskan dalam slide selanjutnya. Yang kedua adalah strategi harga dua bagian. Dalam strategi ini membuat perusahaan membebankan biaya tetap untuk hak membeli barangnya, di mana ditambah biaya per unit untuk setiap unit yang dibeli. Contoh strategi ini yaitu biasa dilakukan oleh klub atletik seperti misalnya tempat golf ataupun futsal, di mana dengan membebankan biaya inisiasi yang termasuk biaya tetap ditambah biaya untuk perkunjungan atau biaya per bulan gitu, begitu untuk menggunakan fasilitas tersebut. Yang ketiga yaitu strategi harga blok. Strategi ini adalah strategi membuat perusahaan menjual jumlah produk yang sama menjadi satu kemasan dan menjualnya dengan satu kesatuan harga. Contohnya adalah pengemasan 6 kaleng minuman Coca-Cola dalam satu kemasan. Penetapan harga ini meningkatkan keuntungan penjualan dengan memaksa konsumen untuk membeli sekaligus 6 produk itu jadi satu kesatuan itu ataupun tidak membeli sama sekali. Selanjutnya adalah strategi bundling komoditas. Strategi bundling komoditas ini merupakan strategi yang menerapkan produk menggabungkan 2 atau lebih produk yang berbeda menjadi satu bundle atau satu kesatuan. Misalnya adalah perusahaan yang menjual paket penawaran yang mencakup tiket pesawat, liburan seperti itu, hotel, dan makanan dan sebagainya menjadi satu bundle. Juga bisa penjualan paket komputer yang termasuk CPU, monitor, keyboard, dan mouse, dan lain-lain. Next. Yang melanjutkan terkait tadi yaitu diskriminasi harga, di mana strategi yang menerapkan biaya berbeda untuk pelayanan yang sama. Yang pertama adalah diskriminasi tingkat pertama. Strategi ini membebankan kepada setiap konsumen dengan harga maksimum yang bersedia dibayar untuk setiap unit dari konsumen tersebut. Strategi ini akan membuat perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal. Tetapi diskriminasi harga tingkat pertama ini sangat sulit diterapkan karena perusahaan harus mampu mengetahui konsumen ini mampu membayar tersebut dan mau tidaknya. Tetapi strategi ini masih dapat dilakukan. Yang lebihnya itu adalah perusahaan layanan seperti dokter, pengacara, dan bengkel. Yang kedua adalah diskriminasi harga tingkat kedua. Diskriminasi strategi ini memberikan harga yang berbeda dengan jadwal diskrit, di mana akan terjadi penurunan harga untuk rentang kuantitas yang berbeda. Strategi ini membuat perusahaan dapat memperoleh beberapa keuntungan tanpa mengetahui konsumen dan kemampuan dan kemauan konsumen. Berbeda dari yang pertama tadi yang harus perusahaan harus mengetahui konsumen ini mampu atau tidak atau mau dan tidaknya. Contoh dari strategi kedua ini seperti jam warnet. Jam warnet kan biasanya
Kalau kita 1 jam itu lebih mahal, 2 jam itu lebih murah, 3 jam lebih murah lagi. Jadi kayak padahal sama 1 jam kecepatannya juga sama, tapi harganya berbeda. Pembelian buah-buahan juga seperti itu biasanya. Yang 1 kilo itu lebih mahal dari kalau kita beli 2 kilo ataupun 3 kilo. Dan yang ketiga adalah diskriminasi harga tingkat ketiga. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan yang memperlakukan permintaan produk mereka berbeda secara sistematis di antara konsumen dalam kelompok demografis yang berbeda. Dalam hal ini perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang dengan membebankan harga yang berbeda kepada kelompok konsumen yang berbeda untuk produk yang sama. Seperti contohnya itu kalau ada bazar itu ada harga khusus mahasiswa atau pelajar itu memiliki harga lebih murah. Nah, kalau orang yang selain ditargetkan diskon itu lebih mahal gitu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan strategi penerapan harga untuk biaya khusus dan struktur permintaan, yaitu ada 3. Untuk yang pertama adalah harga beban puncak, di mana penetapan harga selama permintaan tinggi membebankan harganya juga tinggi. Nah, ketika permintaan itu menurun, harga kembali ke normal. Hal ini tuh terjadi karena ketika permintaan begitu tinggi pada suatu waktu atau hari, kapasitas dari si perusahaan itu tidak dapat melayani semua pelanggan dengan harga yang normal. Maka dari itu, ditetapkanlah strategi harga beban puncak ini, agar pelanggan bisa membatasi penggunaannya atau beralih ke waktu ataupun hari lain yang tidak puncak permintaan itu. Hal ini tuh dapat dicontohkan dari penggunaan penetapan harga beban puncak yang terjadi pada harga penetapan di bioskop, di mana ketika hari libur atau akhir pekan, tiket itu harganya itu sampai mencapai 40.000. Hari Senin sampai Kamis itu 30.000, sedangkan hari Jumat itu 35.000. Penetapan harga ini tuh terjadi karena saat hari libur atau akhir pekan itu kan lebih banyak orang libur kerja dan sekolah yang menginginkan hiburannya nantinya pasti akan ke bioskop gitu kan. Sedangkan pada hari Jumat banyak pekerja dan anak sekolah itu pulang lebih awal dan juga hari di mana akan menuju ke akhir pekan gitu. Maka harga itu dinaikkan sedikit, itu tidak akan menjadi masalah bagi calon pelanggan bioskop. Ketika di hari Senin sampai Kamis menggunakan harga normal untuk meningkatkan permintaannya. Bisa saja orang akan lebih memilih harga yang murah dan mengusahakan ke bioskop di hari Senin dan Kamis, dari hari Senin sampai Kamis itu. Kalau harga dari hari Senin sampai Minggu itu menggunakan harga normal yang 30.000, maka nanti itu akan si pelanggan akan lebih memilih di akhir pekan saja gitu. Tidak ada lagi gitu yang ingin di hari lain karena harga itu sudah sama semua di setiap harinya. Jadi tidak ada pertimbangan lain untuk memilih selain akhir pekan nantinya terjadilah puncak permintaan itu. Dan yang kedua itu subsidi silang, di mana penetapan harga yang saling melengkapi dalam hal biaya dengan dua produk yang saling bergantungan. Di mana itu maksudnya ketika sebuah perusahaan memiliki dua produk, seperti produk A dan produk A itu dijual dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksinya. Sedangkan produk B itu dijual lebih tinggi dari biaya produksinya. Dari biaya produksinya, sehingga keuntungan dari si produk B ini dijual lebih tinggi, disubsidikan ke biaya produksi produk A tadi. Sedangkan dari maksud dua produk yang saling bergantungan ini, di mana produk A yang saling berkaitan atau melengkapi antara permintaannya atau biayanya dengan produk B, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua produk tersebut. Untuk contohnya sendiri itu, penggunaan penetapan harga subsidi silang ini terjadi pada produk perangkat lunak komputer milik Adobe Ink, yaitu Adobe Acrobat dan Adobe Reader, yang memiliki kesamaan dalam penggunaan file dokumen PDF atau portable document format. Subsidi silang terjadi pada penggunaan Adobe Acrobat yang fungsinya itu kan untuk mengedit file PDF yang berbayar untuk dapat menggunakannya. Sedangkan si Adobe Reader ini yang fungsinya itu untuk membaca, menandai secara digital, dan juga mencetak file dokumen PDF itu jadi tidak berbayar atau gratis gitu untuk menggunakannya. Dengan keterkaitan permintaan untuk menggunakan fungsinya di format PDF ini, maka meskipun Adobe Reader ini gratis, tetapi biayanya itu bisa disubsidikan dari keuntungan Adobe Acrobat tadi. Dalam hal biaya, kedua produk ini juga melengkapi gitu, di mana ketika merancang kedua perangkat lunak ini kan juga
lebih murah gitu karena dibuat dalam satu perusahaan dengan kegunaan dan format fungsi yang sama kan. Jadi kurang lebih gambaran untuk subsidi silang dua produk yang saling bergantungan itu seperti itu. Dan untuk yang ketiga ini strategi penetapan harga transfer, di mana penetapan harga dalam internal perusahaan divisi hulu menuju masukan kepada divisi hilir. Tetapi harga transfer ini tidak hanya terjadi di divisi hulu dan divisi hilir, tetapi juga bisa diterapkan pada anak perusahaan maupun perusahaan lain yang masih dalam satu payung yang sama dengan pusat perusahaannya seperti itu. Penetapan harga transfer itu penting dilakukan karena untuk memaksimalkan kinerja masing-masing divisi dengan memberikan insentif kepada karyawan yang diberikan oleh manajer divisinya. Untuk contoh penetapan harga transfer ini juga dapat dilihat pada perusahaan otomotif seperti Toyota Astra Motor ya, yang memiliki divisi hulu dan divisi hilir. Pada perusahaan Toyota Astra Motor, divisi hulu itu melakukan produksi berupa mesinnya atau inputnya gitu. Kemudian akan ditransfer ke divisi hilir yang melakukan produksi hingga menjadi mobil yang siap pakai atau outputnya. Input dari divisi hulu itu dijual ke divisi hilir, harganya melebihi biaya marginal aktual dari si perusahaan Toyota. Tetapi dimisalkan ya ini bahwa tidak ada konsumen dari divisi hulu yang menghasilkan mesin. Jadi itu yang hanya mendapatkan mesin dari divisi hulu itu hanya divisi hilir gitu, tidak ada konsumen lain gitu. Sehingga manajer dari divisi hulu itu bisa memaksimalkan keuntungan divisi mereka dari biaya transfernya. Namun nanti itu divisi hulu itu akan memiliki kekuatan pasar dengan pendapatan marginal untuk menjual input dengan harga dibatasi biaya marginalnya yang sebenarnya ke divisi hilir. Sedangkan untuk memaksimalkan keuntungan dari sebuah perusahaan itu dapat terjadi apabila si kedua divisi ini menaikkan harga di atas biaya marginal yang mengakibatkan terjadilah marginalisasi ganda. Hasil keuntungan perusahaan juga tidak akan optimal. Marginalisasi ganda ini dapat diatasi dengan cara harga transfer haruslah memaksimalkan keuntungan dari perusahaan bukan keuntungan dari divisi hulu. Untuk slide selanjutnya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya ini menangani masalah si marginalisasi ganda karena keuntungan dari divisi hulu tadi dapat diatasi dengan rumus harga transfer yang ada di slide ini. Di mana NMRD sama dengan MRD dikurangi MCD dan MCU, di mana dapat diketahui NMRD itu pendapatan marginal besi ke divisi hilir. MRD itu pendapatan marginal divisi hilir, untuk MCD-nya itu biaya marginal untuk merakit output di divisi hilir, dan MCU-nya itu biaya marginal untuk merakit input di divisi hulu. Untuk lebih jelasnya itu ada di contoh soal, di mana pendapatan marginal dan biaya marginal divisi hulu untuk memproduksi mobil Toyota sebesar MRD sama dengan 15.000 minus 2Q, dan MCU-nya itu sama dengan 5QE. Dengan biaya marginal divisi hulu untuk memproduksi mesinnya itu, MCU sama dengan 5QE. Nah, Qi sama dengan QE karena Qi ini kan sudah berupa outputnya yaitu mobil, sedangkan QE itu masih mesin kan, berarti untuk memproduksi satu mobil tentunya harus memproduksi satu mesin. Jadi Qi sama dengan QE itu sama gitu, sama-sama nanti outputnya kan ya mobil. Jadi itu disamakan. Kemudian untuk yang diketahui tadi itu dimasukkan ke rumus. Jadinya itu 15.000 dikurangi 2Q dikurangi 1.000 sama dengan 5QE. Kemudian 15.000 dikurangi 1.000 itu jadinya 14.000 minus 2Q sama dengan 5QE. Kemudian karena Q sama dengan QE tadi, jadi minus 2Q-nya itu pindah ruas menjadi plus 2Q. Jadi 5QE plus 2Q jadinya itu 7Q. Untuk mengetahui Q-nya itu berapa yang diproduksi, jadi 14.000 dibagi 7 sama dengan nanti Q-nya itu 2.000. Nah, untuk mengetahui pendapatan marginal bersih ke divisi hilir ini, jadi kan MRD tadi kan sama dengan MCU, sedangkan MCU itu tadi ketemunya diketahuinya kan 5QE. Jadi 5 dikali Q-nya yang sudah dihitung tadi yaitu 2.000. Jadinya untuk
Pendapatan marginal besi ke divisi hilir itu sebesar $10.000. Jadi untuk dapat mencapai keuntungan keseluruhan perusahaan yang maksimal, divisi hulu harus memproduksi mesin sebanyak 200 mesin mobil dan perusahaan perlu menetapkan harga transfer mesin sebesar $10.000 per unitnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu strategi penetapan harga di pasar dengan persaingan harga yang intens. Menurut Michael R. Bay, terdapat 3 strategi penetapan harga di pasar dengan persaingan harga yang intens. Yang pertama yaitu price matching. Jadi di sini perusahaan mengiklankan harga dan berjanji untuk menyesuaikan atau mencocokkan harganya dengan harga yang lebih rendah yang ditawarkan oleh pesaingnya. Misalnya harga produk perusahaan kita 10.000. Kemudian ada konsumen yang menemukan harga 8.000, di mana harga tersebut lebih rendah dari yang ditawarkan oleh perusahaan kita, sehingga kita di sini akan mencocokkan harga yang 8.000 itu untuk konsumen yang telah memberikan informasi tersebut. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini ada Walmart. Jadi di sini Walmart menerapkan strategi price matching dengan berbagai ketentuan, yaitu yang pertama, produknya harus benar-benar sama. Kedua, ada di website Walmart dan retailer lainnya. Jadi retailer lainnya ini harus memiliki website. Kemudian satu barang perharinya untuk satu konsumen tersebut. Dan juga tidak bisa digunakan untuk barang yang stoknya habis pada hari itu. Namun jika semua perusahaan menggunakan strategi ini, maka dapat menetapkan harga dengan harga monopoli yang tinggi dan memperoleh keuntungan yang besar. Sehingga misalnya ketika perusahaan melakukan strategi ini, ketika melakukan strategi ini, maka mereka akan menetapkan harga yang tinggi dan kemudian konsumen tidak dapat menemukan harga yang lebih rendah dari itu, sehingga pangsa pasarnya itu saling berbagi. Kemudian apabila ada yang menurunkan harganya, maka di sini yang lain juga akan berusaha untuk mengikuti agar mereka mendapatkan kembali pangsa pasar mereka. Adapun aspek penting dari kebijakan price matching adalah bahwa perusahaan tidak perlu memantau harga yang ditetapkan oleh pesaingnya karena dari konsumen sendiri yang memberikan informasi mengenai harga dari pesaing. Sebelum melakukan strategi ini, perusahaan harus memperhatikan berbagai hal. Yang pertama, perusahaan harus merancang bagaimana cara agar konsumen tidak menemukan harga yang lebih rendah dari yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Jadi apabila itu terjadi, maka konsumen akan terus-menerus dalam memberikan harga, menunjukkan harga yang lebih murah dari produk kita. Kemudian juga perusahaan dapat memperoleh masalah apabila pesaingnya ini memiliki biaya yang rendah. Misalnya biaya yang dikeluarkan oleh pesaing 100.000 untuk satu produk, sedangkan perusahaan kita 200.000 untuk satu produknya. Maka apabila kita mengikuti harga yang ditawarkan oleh perusahaan lain ini, maka bisa jadi kita akan mengalami kerugian. Kemudian strategi yang kedua yaitu mendorong loyalitas merek. Dengan mendorong loyalitas merek, maka suatu perusahaan akan mengurangi jumlah konsumen yang akan berpindah ke perusahaan lain, walaupun perusahaan lain itu menurunkan harganya. Perusahaan dapat menggunakan beberapa metode untuk mendorong loyalitas mereknya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan iklan yang dapat menunjukkan bahwa produk kita ini lebih baik daripada produk pesaing. Apabila iklan tersebut dapat membuat konsumen percaya, maka konsumen itu akan loyal dan akan tetap membeli ke produk kita, walaupun produk lain menawarkan harga yang lebih murah. Namun strategi ini tidak dapat digunakan untuk produk yang bersifat homogen. Misalnya gula, karena sifatnya yang homogen itu, perusahaan akan sulit dalam menunjukkan apa sih bedanya produk kita dari produk lain gitu. Yang ketiga, di sini penetapan harga secara acak. Ketika perusahaan menetapkan harga secara acak, maka konsumen tidak dapat belajar dari pengalaman perusahaan mana yang menetapkan harga rendah di pasar, sehingga meningkatkan ketidakpastian kapan dan di mana kesepakatan terbaik itu ada, dan mengurangi keinginan konsumen untuk terus mencari informasi mengenai harga tersebut.
Kemudian strategi ini juga mengurangi kemampuan perusahaan pesaing untuk melakukan pengurangan harga perusahaan mereka. Karena juga tidak mendapatkan informasi mengenai harga dari produk perusahaan kita. Strategi ini cenderung mengurangi persaingan harga yang terjadi dalam pasar. Contohnya yaitu tiket pesawat. Jadi tiket pesawat itu biasanya menetapkan harga secara acak. Jadi perharinya itu dengan rute yang sama, harganya berbeda-beda, bahkan dapat berubah dalam hitungan jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penetapan harga. Terdapat berbagai macam metode-metode dalam menetapkan harga ini. Metode mana yang digunakan tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Menurut Fandi Ciptono tahun 2015, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada biaya, keuntungan, dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain daya beli pelanggan, motivasi pembelian pelanggan, posisi produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat produk bagi pelanggan, harga produk pengganti, pasar potensial untuk produk, sifat persaingan dan harga, perilaku konsumen secara umum, dan segmen pasar. Metode penetapan harga berbasis permintaan ini terdiri dari harga skimming, harga penetrasi, harga prestis, harga lapisan harga, harga ganjilan genap, harga mundur permintaan, dan harga bundle. Yang kedua yaitu metode penetapan harga berbasis biaya. Di dalam metode ini, faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Menurut bahasa swasta, metode penentuan harga jual berdasarkan biaya dalam bentuk sederhana ada 3, yaitu cost plus pricing method, markup pricing method, dan penentuan harga oleh produsen. Yang ketiga yaitu metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Metode penetapan harga berbasis laba ini terdiri dari target profit pricing, target return on sales pricing, dan target return on investment pricing. Yang keempat yaitu metode penetapan harga berbasis persaingan. Selain berdasarkan pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang akan dilakukan oleh pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan ini terdiri dari 4 macam, yaitu customary pricing, about at or below market pricing, loss leader pricing, dan select bid pricing. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan harga jual yang berdasarkan biaya dalam bentuk paling sederhana menurut bahasa swasta di tahun 2010. Yang pertama yaitu cost plus pricing method. Biaya yang digunakan atas dasar penentuan dapat didefinisikan sesuai dengan metode penentuan harga pokok produk yang digunakan. Di dalam metode ini, penjual menetapkan harga suatu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan jumlah laba yang diinginkan. Nah, rumus dari cost plus pricing yaitu harga jual sama dengan biaya total plus margin. Yang kedua yaitu markup pricing method. Para pedagang menentukan harga jualnya dengan cara menambahkan markup yang diinginkan pada harga beli persatuan. Persentase ditetapkan berbeda untuk setiap jenis barang. Dan rumus untuk markup pricing method ini yaitu harga jual sama dengan harga beli plus markup. Markup sendiri adalah jumlah kenaikan harga atas biaya unit per total. Yang ketiga yaitu penentuan harga oleh produsen. Nah, dengan cara ini harga yang ditetapkan oleh perusahaan merupakan awal dari serangkaian harga yang ditetapkan oleh perusahaan lain dalam saluran distribusi. Oleh karena itu, penetapan harga oleh produsen memegang peranan penting dalam menentukan harga akhir produk. Produsen dapat berorientasi pada biaya ketika menetapkan harga jual. Produsen menggunakan
formula yang mereka anggap tepat berdasarkan pengamatan atas produk mereka sendiri, atas produk yang mereka produksi. Selain produk memiliki pola biaya yang berbeda satu sama lain. Nah, rumus untuk penentuan harga oleh produsen ini yaitu proses penetapan harga dimulai dengan menghitung biaya per unit barang yang dihasilkan, kemudian ditambahkan dengan sejumlah markup tertentu. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah penentuan harga dalam pasar yang mapan. Harga produk di pasar yang mapan merupakan harga yang telah memenuhi keinginan perusahaan, yaitu harga produk yang ditawarkan mencapai tingkat harga yang maksimal. Menurut Arsyad 2011, terdapat beberapa metode penetapan harga produk pada pasar yang telah mapan. Yang pertama yaitu strategi posisi harga. Dengan metode ini, penetapan harga lebih menekankan pada atribut-atribut yang terkait dengan produk tersebut. Untuk menentukan atribut produk sebagai dasar penentuan harga produk, maka diperlukan studi penelitian untuk mengkaji berapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membayar atribut-atribut produk tersebut. Perusahaan mencoba mencari tahu berapa banyak maksimum suatu produk dapat dikonsumsi. Jumlah maksimum untuk mengkonsumsi suatu produk disebut sebagai harga reservasi. Jika konsumen merasa harga reservasi suatu produk lebih tinggi dibandingkan harga jualnya, maka ia akan cenderung untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu strategi harga lini produk. Penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada keuntungan tambahan yang terkait dengan suatu produk atau markup berdasarkan elastisitas permintaan produk. Kemudian yang ketiga, penetapan harga untuk memprediksi kualitas. Penetapan harga dalam metode ini menekankan pada asumsi sebagian besar masyarakat yang cenderung harga suatu produk akan mencerminkan kualitas produk tersebut. Penentuan produk dalam tingkat harga yang tinggi, perusahaan mengharapkan produk yang ditawarkannya akan dinilai konsumen sebagai produk yang memiliki kualitas yang tinggi. Next. Kemudian yang keempat adalah menentukan harga produk dalam satu paket. Penetapan harga pada metode ini menekankan pada penjualan beberapa produk secara bersamaan. Tujuan penjualan produk dalam satu paket adalah untuk meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Pada umumnya, perusahaan akan menaikkan harga produknya ketika dijual secara terpisah dan akan menawarkan harga yang lebih rendah ketika konsumen membeli produk tersebut dalam satu paket dengan produk lain. Kemudian yang kelima yaitu potongan kuantitas. Penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada kuantitas produk yang ditawarkan. Tujuan praktik penentuan harga ini adalah untuk meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, pada umumnya perusahaan akan menaikkan harga produknya ketika konsumen membeli produk dalam jumlah kecil dan akan menawarkan harga yang lebih rendah ketika konsumen membeli produk dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang terakhir yaitu penetapan harga promosi. Penetapan harga pada metode ini menekankan pada kegiatan promosi untuk mempromosikan suatu produk pada masyarakat. Secara umum, perusahaan akan menurunkan harga produknya selama masa promosi untuk mendapatkan pelanggan baru dan untuk meningkatkan jumlah penjualannya. Alasan praktik penetapan harga ini adalah yang pertama untuk mengurangi kelebihan persediaan produk dan perusahaan ingin memperoleh jaringan distribusi produk yang ditawarkannya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya ada studi kasus. Nah, di sini studi kasus yang kami pilih yaitu mengenai strategi penetapan harga jual produk part plate engine mount pada PT Presindo Engineering Indonesia. Nah, sebelumnya PT Presindo Engineering Indonesia atau PEI ini adalah sebuah perusahaan menengah lokal yang bergerak di bidang otomotif, khususnya industri metal stamping, machining, dan dies and jig maker. Lalu, PT Presindo Engineering Indonesia sendiri ini didirikan pada Mei 2008. Nah, PT Presindo hingga pada tahun 2019 ini dapat menghasilkan sekitar 93 part dengan kapasitas produksi 3 shift untuk stamping dan 2 shift untuk machining dan dies shop menurut Syarifah dan Simatupang dalam penelitiannya tahun 2019. Dan lalu, dalam penetapan harga jual di PT Presindo yang dilakukan oleh Divisi Finance Accounting, yaitu dengan cara menggunakan klasifikasi atau penggolongan biaya. Nah, caranya menghitung seluruh biaya terlebih dahulu, lalu dalam biaya tersebut ditambahkan margin sesuai dengan ketentuan perusahaan.
Nah, di sini untuk perhitungan biaya bahan baku, diketahui bahan bakunya dengan size YSH 270C P dengan ukuran 2,0 kali 1219 kali 110. Nah, setiap lembar itu beratnya ada 2.105 kg dan dapat menghasilkan 16 pieces. Sehingga setiap pieces partnya beratnya itu mencapai 2 ons atau sekitar 0,132 kg. Nah, harga per 1 kg bahan bakunya itu mencapai 18.700. Jadi untuk harga material tersebut adalah 0,132 kg dikali per pieces dikali 18.700, totalnya ada 2000 dibagi 18.700 sehingga totalnya ada 2.469 per unit. Next. Lalu yang kedua ada ini tabelnya seperti perhitungan yang tadi, harganya persatuannya menjadi 2.469. Lalu yang selanjutnya ada perhitungan biaya proses. Nah, di sini biaya proses atau price per stroke yang dimaksud yaitu harga yang berasal dari hentakan mesin selama proses produksi tersebut berlangsung, sehingga menghasilkan satu proses pembuatan part per sekali stroke. Nah, pada PT Presindo, untuk menemukan biaya proses yaitu dengan mengkalikan harga proses dengan tonase mesin yang digunakan dalam pembuatan part tersebut. Nah, proses pada plat engine mount ini yaitu dengan menggunakan mesin 80 TS. Proses band 1 gang dengan menggunakan mesin 45 TS dan proses inspection. Di sini ada tabel ringkasannya untuk mesin, tonase, rate, dan cost-nya, sehingga menghasilkan total 195. Sehingga ini untuk blanknya ada 112 ditambah 63 tambah 20. Totalnya biaya ABC tersebut ada Rp195. Lalu next. Ada juga perhitungan biaya overhead. Nah, dalam perhitungan biaya overhead plat engine mount ini, PT Presindo Engineering Indonesia menetapkan biaya yaitu sebesar 10% dari biaya material dan biaya proses. Nah, rumusnya yaitu biaya overhead 10% dikali dalam kurung biaya material ditambah biaya proses, yaitu 10% dikali dalam kurung 2.469 ditambah 195, hasilnya sekitar Rp266,4 dan dibulatkan menjadi Rp266. Lalu ada biaya administrasi, transportasi, dan packing. Di sini, dalam penentuan biaya administrasi, transportasi, dan packing, PT Engine Mount PT Presindo Engineering Indonesia menetapkan biaya sebesar 2,5% dari biaya material dan biaya proses, sehingga rumusnya yaitu 2,5% dikali dalam kurung biaya material ditambah biaya proses, sehingga 2,5% dikali dalam kurung Rp2.469 ditambah Rp195, sehingga totalnya menjadi Rp66,60 dan kemudian dibulatkan menjadi Rp67. Next. Sehingga dapat diringkas perhitungan penetapan harga jual part plate engine mount per unitnya, yaitu di sini cost, biaya bahan baku, biaya proses, biaya overhead, biaya administrasi, transport, dan packing. Yaitu price-nya 2.469 ditambah 195 ditambah 266 ditambah 67 sehingga totalnya ada Rp2.997. Lalu pihak perusahaan menetapkan persentase laba sebesar 10%, lebih besar dari harga pokok produksi atau perusahaan mempunyai rumus, yaitu harga jual sama dengan harga pokok produksi ditambah laba yang diinginkan, yaitu sekitar
yaitu perhitungannya 2.997 ditambah dalam kurung 2.997 dikalikan 10% dan hasilnya yaitu ada 3.296,7 dan dibulatkan menjadi 3.300 per unit. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perhitungan tersebut, PT Presindo Engineering mengenai penetapan harga jual produk plate engine mount dapat disimpulkan bahwa PT Presindo ini menetapkan margin itu sebesar 10%, sehingga seperti yang tadi dirumuskan harga jual sama dengan biaya total ditambah margin. Dan metode tersebut disebut sebagai metode cost plus pricing, sehingga ditetapkan harga jual sebesar 3.300 unit. Baik, yang selanjutnya yaitu ada argumen debat yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya mengenai masa depan. Silakan. Baik, selanjutnya di sini kami akan menyampaikan argumen kami terkait mosi debat yang telah ditentukan. Sebelumnya saya akan membacakan mosi debat terlebih dahulu. Strategi penetrasi pasar, yaitu penetration pricing, sangat tepat digunakan oleh pemain baru yang ingin masuk ke pasar oligopoli di industri penyedia jasa atau maskapai penerbangan di Indonesia. Di sini kami sebagai tim pro yang mendukung dan setuju terhadap mosi tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membacakan penjelasan singkat terkait mosi. Strategi penetration pricing adalah suatu strategi penawaran harga murah atas produk ataupun jasa yang baru dipublikasikan ke masyarakat, atau dengan kata lain perusahaan menetapkan harga rendah pada awalnya dan perlahan menaikkan seiring waktu. Tujuan utama dari strategi ini yakni untuk memperkenalkan produk ataupun jasa hingga mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin dan cepat mungkin. Hal ini sesuai dengan pendapat Kotler dan Keller pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa penetapan harga serendah mungkin akan meningkatkan pangsa pasar yang besar. Strategi penetapan harga yang lebih murah di awal tentu strategi yang sangat tepat untuk digunakan para pebisnis baru, terutama yang ingin masuk ke pasar oligopoli. Pasar oligopoli sendiri merupakan pasar dengan sedikit produsen dan banyak konsumen. Tentu persaingan dalam pasar oligopoli tersebut akan sangat ketat. Maka jika ingin masuk ke dalam lingkungan pasar oligopoli, produsen harus memiliki strategi yang cukup menarik perhatian dan minat konsumen. Misalnya dengan memberikan harga yang lebih murah sebagai strategi promosi. Pelanggan tentu saja akan mencari dan kemudian mencoba produk maupun jasa yang kurang lebih sama, namun memiliki harga yang termurah. Ketika orang sudah mengenalinya, perusahaan akan bisa masuk ke pasar dan akan mulai berani bersaing dengan para kompetitor. Biasanya strategi ini dilakukan oleh para pebisnis yang baru, namun dalam kurun waktu yang cukup terbatas. Intinya ketika para konsumen sudah mencoba dan mengenali jasa yang ditawarkan, mereka akan menaikkan harga secara perlahan dan mulai menjadi kompetitor. Kaitannya dengan pasar oligopoli, misalnya industri jasa atau maskapai penerbangan, strategi ini sangat cocok digunakan untuk jasa tersebut. Karena berdasarkan info yang didapat dari situs lokaldata.id di tahun 2021, selama pandemi, menurut Direktur Arista Indonesia Aviation Center Asista Arimadari menyatakan bahwa mayoritas pelanggan penerbangan domestik yaitu ekonomi kelas menengah ke bawah, yaitu low middle class, yang itu sebesar 70%. Hal tersebut tentu menjadi peluang yang besar bagi pendatang baru yang menawarkan harga yang rendah di awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan argumen penguat kami. Yang pertama yaitu saat ini adalah momen yang tepat untuk perusahaan baru dalam industri penyedia jasa dan maskapai penerbangan di Indonesia, yang termasuk pasar oligopoli, untuk menggunakan strategi penetrasi pasar harga ini, di mana dilansir dari Detik per 12 Agustus 2021 bahwa industri penerbangan Indonesia mulai mengalami kegoyahan dikarenakan pandemi yang ada saat ini, dari Lion Air hingga Garuda Indonesia. Dengan adanya kegoyahan ini merupakan momen yang tepat untuk perusahaan baru untuk merebut pelanggan perusahaan yang telah ada. Dengan strategi penetrasi harga ini, karena selain memperbesar peluang perusahaan untuk merebut pelanggan dikarenakan menawarkan harga yang cukup murah, tetapi pada saat ini para pesaing industri maskapai penerbangan juga sedang mengalami kegoyahan, sehingga perusahaan pesaing tidak memiliki kekuatan yang sebesar yang dulu, sehingga mereka tidak bisa semena-mena. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, baik. Saya akan melanjutkan argumen penguat selanjutnya, yaitu di sini contohnya seperti yang dilakukan oleh PT Air Asia. Nah, pada mulanya Air Asia ini bernama PT Awire yang didirikan pada September 1999. Nah, lantas mereka sempat vakum dan kemudian mengganti namanya menjadi PT Indonesia Air Asia serta mengalihkan orientasi pasarnya ke penerbangan berbiaya rendah dan mulai beroperasi pada tahun 2003. Lalu dilansir dari laman bisnisjabar.com pada tahun 2006, Air Asia ini adalah salah satu perusahaan yang telah melakukan penetration price yang cukup baik dan dapat menarik perhatian konsumen. Nah, strategi harga penetrasi yang dilakukan oleh Air Asia ini dengan menentukan harga awal yang rendah atau murah dengan tujuan untuk penetrasi pasar dengan cepat dan dapat membangun citra perusahaan. Nah, Air Asia telah melakukan leader pricing di mana strategi harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga pasar atau harga normal untuk meningkatkan omset penjualan sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen menjadi lebih baik. Nah, seiring perkembangannya, Air Asia ini menetapkan LCC yang disebut sistem low cost carrier yang pengenaan biaya operasionalnya itu relatif kecil dengan cara menekan pengeluaran operasional serta melakukan pelayanan dengan efisien dan secara ringkas. Nah, kemudian ada juga dilansir dari detiknews.co.id pada tahun 2008 berhasil menerbangkan sekitar 1.454 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 3.460 orang, sehingga mengalami kenaikan sebanyak 58%. Nah, lalu pada tahun 2010 juga mengalami jumlah kenaikan sebesar 13% yang menjadi 3.980 orang. Lalu pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan sebesar 10% hingga menjadi 4.002.000 orang. Nah, lantas ada juga mengutip dari kompas.com sepanjang tahun 2018, jumlah penumpang Air Asia ini sebanyak 44,4 juta berdasarkan jumlah operasional Air Asia di 6 negara. Nah, kemudian jumlah penumpangnya itu naik menjadi 14% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai sebanyak 39,1 juta penumpang. Nah, selain itu disebutkan juga terdapat kutipan dari www.cnnindonesia.com tahun 2018 bahwasannya Air Asia ini memperoleh sebanyak 3 penghargaan dan merupakan Skytrax World Airline tahun 2018 di London, Inggris. Nah, ketiga penghargaan ini yaitu ada World Best Low Cost Airlines mengenai maskapai dengan berbiaya hemat yang terbaik di dunia pada saat itu. Nah, ada juga World Best Low Cost Airlines Premium Cabin yang artinya kabin premium sebuah maskapai dengan berbiaya hemat serta terbaik di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada penghargaan Asia Best Low Cost Airline yaitu maskapai dengan berbiaya hemat dan terbaik di Asia. Nah, hal tersebut tentu membuktikan bahwasannya Air Asia itu berhasil menerapkan strategi penetration price yang didampingi dengan LCC atau low cost carrier yang pada awalnya setelah konsumen mengenal Air Asia, maka barulah laju penumpang tersebut terus naik. Lalu argumen yang ketiga, yaitu di sini selain Air Asia juga ada Lion Air yang menerapkan strategi penetration pasar untuk dapat dikenal oleh masyarakat. Nah, dikutip dari kompas.com pada tahun 2011, Lion Air ini sebagai maskapai penerbangan yang menerapkan strategi low cost carrier terus mengalami peningkatan dari setiap tahunnya pada tahun 2008. Jumlah penumpang Lion Air ini mencapai 9.213 orang dan mengalami kenaikan sebanyak 30%, yakni menjadi 13.337 orang. Nah, terlebih pada tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan yang sangat drastis dari 20.500 orang menjadi 24.597 orang, yang berarti mengalami kenaikan sebanyak 20%. Lalu dilansir dari
Sindonews.com pada tahun 2017, Lion Air ini juga berhasil mendominasi market share penumpang penerbangan domestik sebanyak 34%. Lalu yang keempat, ini juga ada pendapat, yaitu di tengah munculnya para pemain baru yang mengklaim dirinya sebagai penerbangan murah atau LCC, PT Garuda pun itu ikut meluncurkan yang bernama Garuda Citylink. Nah, yaitu penerbangan murah untuk rute domestik jarak dekat. Nah, hal tersebut menyebabkan Citylink harus berjuang untuk memperebutkan pangsa pasar pada saat itu. Nah, lalu PT Citylink Indonesia itu juga merupakan anak perusahaan Garuda Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2001 sebagai unit bisnis strategis atau SBU dan difungsikan sebagai salah satu alternatif penerbangan bertarif rendah di Indonesia. Nah, kesuksesan strategi penetrasi pasar juga diperkuat dengan bukti bahwa dikutip dari finance.co.id pada Juli 2012, perusahaan penerbangan Citylink ini mendapatkan Air Operator Certificate atau AOC, sehingga maskapai ini berdiri secara independen. Lalu dalam kompasiana.co.id tahun 2016 juga menuturkan bahwasannya strategi yang dilakukan Citylink ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional serta pertumbuhan kelas menengah dan juga kondisi geografis program pengembangan wisata pemerintah dan perakiraan ekspansi yang dilakukan ke dalam market. Nah, Citylink ini memperkirakan bahwa industri penerbangan domestik itu akan bertumbuh rata-rata 7,6% per tahun dalam periode 2015 sampai 2020. Nah, hal itu saat itu dengan pendapatan per kapita pada saat itu masyarakat sekitar 56 juta dan dikutip dari data Badan Pusat Statistik tahun 2015. Nah, sehingga pihak Citylink ini menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan kondisi pendapatannya, lantas dengan menyasar target pasar untuk kalangan menengah. Sehingga pada laman garudaindonesia.com ini tahun 2017 menyatakan bahwa dalam kinerja finansial Citylink pada tahun 2016 ini tercatat sebesar 89 juta, yaitu meningkat sebesar 7,84% dari tahun 2015, terutama karena kenaikan pendapatan penumpang. Nah, maka dinyatakan penerapan strategi tersebut berhasil diterapkan oleh PT Garuda Indonesia, Citylink, untuk mempertahankan pasar dan memperluas pangsa pasar. Baik, selanjutnya argumennya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selain yang telah disampaikan oleh rekan saya, ada juga maskapai yang baru masuk pasar oligopoli jasa penerbangan, yaitu Super Airjet, yang mana maskapai ini baru didirikan pada Maret tahun 2021 lalu. Maskapai yang terafiliasi dengan pemilik Lion Air Group, yaitu Rusty Kirana ini, bakal menyasar kalangan milenial dan mematok harga yang bisa dibilang lebih murah daripada kompetitornya. Seperti dalam situs financedetik.com tahun 2021, Direktur Utama Super Airjet, yakni Ari Azari, menyatakan bahwa maskapai ini menggunakan konsep penerbangan murah atau low cost carrier atau LCC. Contohnya yaitu dengan mengoperasikan armada Airbus generasi terbaru, yaitu A320 seri 200 yang berkapasitas 180 penumpang dengan kursi kelas ekonomi. Mereka memasang tarif sebesar 252.000 per penumpang untuk rute Jakarta-Palembang, yang mana rute tersebut merupakan jalur aman bagi pendatang baru, sehingga akan banyak diminati oleh penumpang dengan konsep LCC atau low cost carrier ini. Apalagi melihat dengan keadaan saat ini yang masih dalam situasi pandemi, di mana saat maskapai-maskapai lama sedang mengurangi frekuensi penerbangannya, maskapai Super Airjet ini dapat masuk untuk mengisi kekosongan atau gap tersebut. Sehingga dengan begitu hal ini akan menjadi peluang yang besar bagi maskapai ini untuk mendapatkan banyak konsumen dan meningkatkan branding mereka. Tak hanya itu, di dalam website traveldetik.co tahun 2021, Super Airjet juga memastikan kalau kantong pelanggan akan lebih terjaga ketimbang terbang dengan kompetitor. Alasannya harga tiket ini sudah termasuk gratis bagasi 20 kg lewat fitur Super Extra.
Tak hanya super ekstra, pihak maskapai juga menaruh perhatian lebih untuk urusan entertainment atau hiburan di pesawat. Dan mungkin sekian argumen dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk penyampaian materi strategi penetapan pasar dan penyampaian argumen setuju atau mendukung strategi penetrasi pasar. Sangat tepat digunakan oleh pemain baru yang ingin masuk ke pasar oligopoli di industri penyedia jasa maskapai penerbangan Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.